Hai semuanya, balik lagi di seri Saham Bagi Pemula. Ganti tahun 2024 udah mau bentar lagi nih. Sebelum buka lembaran baru di tahun 2024, selama tahun 2023 udah beli sama apa aja? Banyak banget saham yang bisa dijadikan investasi. Ini hanya beberapa contoh saham yang bisa dibeli. Dari saham ini mana nih yang kalian punya? Bursa Saham Indonesia memiliki banyak sektor yang bisa dipilih. Kayak mau beli sayur di pasar, kan banyak tuh pilihannya, tinggal pilih mau beli yang mana. Sektornya apa aja? Sektor ini hal sederhana, tapi mungkin tidak banyak yang tahu. Saham yang kalian beli itu termasuk sektor apa sih? Gimana, sudah pada tahu belum? Kalau belum, yuk kita bahas di video kali ini. Di Bursa Efek Indonesia, saham diklasifikasikan menjadi beberapa sektor dan subsektor. Klasifikasi sektor. Mulai 25 Januari 2021, BI mengimplementasikan klasifikasi baru atas sektor dan industri perusahaan tercatat yang bernama Indonesia Stock Exchange Industrial Klasifikasi atau IDX-IC. 11 sektor utama. 1. Energi, 2. Barang baku, 3. Perindustrian, 4. Barang konsumen primer, 5. Barang konsumen non-primer, 6. Kesehatan, 7. Keuangan, 8. Property and real estate, 9. Teknologi, 10. Infrastruktur, 11. Transportasi dan logistik. Energi. Sektor energi mencakup perusahaan yang menjual produk dan jasa terkait dengan ekstraksi energi yang mencakup energi tidak terbarukan, sehingga pendapatannya secara langsung dipengaruhi oleh harga komoditas energi dunia. Energi seperti perusahaan pertambangan minyak bumi, gas alam, batu bara, dan perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa mendukung industri tersebut. Selain itu, sektor ini juga mencakup perusahaan yang menjual produk dan jasa energi alternatif. Barang baku. Industri barang baku mencakup perusahaan yang menjual produk dan jasa yang digunakan oleh industri lain sebagai bahan baku untuk memproduksi barang final. Seperti perusahaan yang memproduksi barang kimia, material konstruksi, wadah dan kemasan, pertambangan logam dan mineral non-energi, dan produk kayu dan kertas. Perindustrian. Industri perindustrian mencakup perusahaan yang menjual produk dan jasa yang secara umum dikonsumsi oleh industri, bukan oleh konsumen. Produk dan jasa dihasilkan merupakan produk dan jasa final dan bukan produk yang harus diolah lagi seperti bahan baku. Industri ini mencakup produsen barang kedirgantaraan, pertahanan, produk pembangunan, produk kelistrikan, dan mesin. Selain itu, industri ini juga mencakup penyedia jasa komersial seperti percetakan, pengolahan lingkungan, pemasok barang dan jasa industrial, dan jasa profesional seperti jasa personalia dan jasa penelitian untuk keperluan industri. Barang konsumen primer. Industri barang konsumen primer mencakup perusahaan yang melakukan produksi atau distribusi produk dan jasa yang secara umum dijual pada konsumen. Tapi untuk barang yang bersifat anti-siklis atau barang primer atau dasar, sehingga permintaan barang dan jasa ini tidak dipengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti perusahaan retail barang primer, toko makanan, toko obat-obatan, supermarket, produsen minuman, makanan kemasan, penjual produk pertanian, produsen rokok, barang keperluan rumah tangga, dan barang perawatan pribadi. Barang konsumen non-primer mencakup perusahaan yang melakukan produksi atau distribusi produk dan jasa yang secara umum dijual pada konsumen. Tapi untuk barang yang bersifat siklis atau barang sekunder, sehingga permintaan barang dan jasa ini berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Industri ini mencakup perusahaan yang memproduksi mobil, penumpang dan komponennya, barang rumah tangga tahan lama atau durable, pakaian, sepatu, barang tekstil, barang olahraga, dan barang hobi. Selain itu, industri ini juga mencakup perusahaan yang menyediakan jasa pariwisata, rekreasi, pendidikan, penunjang konsumen, perusahaan media, periklanan, penyedia hiburan, dan perusahaan retail barang sekunder. Kesehatan.
Industri kesehatan mencakup perusahaan yang menyediakan produk dan layanan kesehatan seperti produsen peralatan dan perlengkapan kesehatan, penyedia jasa kesehatan, perusahaan farmasi, dan riset di bidang kesehatan. Keuangan. Industri keuangan mencakup perusahaan yang menyediakan layanan keuangan seperti bank, lembaga pembiayaan konsumen, modal ventura, jasa investasi, asuransi, dan perusahaan holding. Property and real estate. Industri property and real estate mencakup perusahaan pengembangan properti dan real estate dan perusahaan yang menyediakan jasa penunjangnya. Teknologi. Industri teknologi mencakup perusahaan yang menjual produk dan jasa teknologi, seperti perusahaan jasa internet yang bukan penyedia koneksi internet, penyedia jasa dan konsultasi TI, perusahaan pengembangan peran lunak, produsen perangkat jaringan, perangkat komputer, perangkat dan komponen elektronik, dan semikonduktor. Infrastruktur. Industri infrastruktur mencakup perusahaan yang berperan dalam pengembangan dan pengadaan infrastruktur, seperti perusahaan penyedia jasa logistik dan pengantaran, penyedia transportasi, operator infrastruktur transportasi, perusahaan konstruksi bangunan sipil, perusahaan telekomunikasi, dan perusahaan utilitas. Transportasi dan logistik. Industri transportasi dan logistik mencakup perusahaan yang berperan dalam aktivitas perpindahan dan pengangkutan, seperti penyedia transportasi serta perusahaan penyedia jasa logistik dan pengantaran. Ada 11 sektor, bisa kita jadikan referensi mau investasi beli saham di sektor apa nih. Kalian juga bisa melihat data sektor saham di website Bursa Efek Indonesia. Jangan lupa buat subscribe belajar investasi saham, kita belajar bareng di Saham Bagi Pemula. Sekarang jadi lebih tahu banyak sektor saham ya, ikutin terus video kita masih di seputar Saham Bagi Pemula, tentunya di YouTube Belajar Investasi Saham.